Liverpool sudah jatuh tertimpa tangga. Usai disingkirkan oleh PSG secara dramatis di ajang Champions League, terbaru Liverpool kembali harus terpaksa mencoret salah satu trofi incaran mereka setelah dipaksa takluk atas Newcastle United di final Carabao Cup 2024-2025. Bermain di Wembley, Minggu 16 Maret malam WIB, mereka kalah dengan skor 1-2. The Magpies membuka keunggulan di menit ke-45 lewat Dan Burn. Newcastle menggandakan keunggulan selepas jeda dari gol Alexander Isak di menit ke-52. Liverpool hanya bisa membalas satu gol lewat Federico Chiesa di menit ke-95. Pasukan Eddie Howe menang 2-1 untuk menjadi juara Carabao Cup 2024-2025. Ini merupakan gelar juara Carabao Cup pertama untuk Newcastle sepanjang sejarah klub ini berdiri. Namun, Newcastle tetap bertahan untuk mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih kemenangan dan berhasil menjadi kampiun ajang Carabao Cup sekaligus mengakhiri puasa gelar usai terakhir kali mengangkat trofi saat juara Championship Division 2016-2017. Venezia versus Napoli 0-0, Jai Itzes bikin buntu Lukaku. Venezia yang dibela bek timnas Indonesia, Jai Itzes, sukses membuat buntu Napoli dan Romelu Lukaku. Duel Venezia versus Napoli tuntas 0-0. Jai Itzes tampil selama 90 menit penuh dalam laga pekan ke-29 Liga Italia 2024 hingga 2025 antara Venezia versus Napoli. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Pierluigi Penzo, Minggu, 16 Maret 2025, itu, Jai Itzes juga kembali berperan sebagai kapten Venezia. Komando Jai Itzes di lini belakang Venezia mampu mencegah serangkaian serangan Napoli. Napoli yang merupakan kandidat kuat juara Liga Italia 2024 hingga 2025 sejatinya mampu menciptakan kans emas ketika laga baru berjalan 5 menit. Akan tetapi, Napoli tak bisa menciptakan keunggulan lantaran upaya Giacomo Raspadori hanya mengenai tiang gawang. Penampilan apik Ionut Radu di bawah mistar gawang juga merupakan faktor yang membuat Venezia mampu bertahan dari serangan tim tamu. Sepanjang babak pertama, Radu cukup sibuk dengan membuat 6 penyelamatan. Ia mampu membendung tandukan jarak dekat Scott McTominay dan menangkap bola hasil sundulan Romelu Lukaku tepat di depan garis gawang. Sampai laga melewati 70 menit, Venezia masih mampu membuat Napoli buntu. Ketika laga menyisakan 8 menit, Venezia mengancam Napoli via sepakan Alessio Zerbin. Atletico versus Barcelona, comeback, Barca menang 4-2. Barcelona mencatatkan comeback gemilang di markas Atletico Madrid. Tertinggal 0-2 lebih dulu, Barca mencetak 4 gol balasan dan menang 4-2. Barcelona bertandang ke Metropolitano, Senin, 17 Maret 2025, dini hari WIB, pada lanjutan Liga Spanyol. Setelah menciptakan sejumlah peluang, Barca malah kecolongan oleh Julian Alvarez jelang turun minum. Atletico memperbesar keunggulan melalui Alexander Sorloth pada menit ke-70. Tapi setelah itu Barca bangkit dan merespons. Robert Lewandowski menipiskan selisih pada menit E72. Diikuti gol penyama dari Ferran Torres 6 menit kemudian. Di masa injury time, Lamine Yamal dan Torres memastikan kemenangan Barcelona. Kemenangan ini mengembalikan Barca ke pucuk klasemen dengan 60 poin dari 27 laga, dengan kesempatan menjauh dari Real Madrid yang sudah memainkan satu laga lebih banyak. Sedang Atletico di peringkat 3 dengan perolehan angka tertahan di 56 poin. Inter Milan kuasai puncak Serie A usai taklukan Atalanta 2-0. Inter Milan berhasil mengalahkan Atalanta 2-0 dalam pertandingan Serie A yang penuh drama di Gewi Stadium, Senin 17 Maret dini hari WIB tadi. Gol pertama dicetak Carlos Augusto pada menit ke-54 melalui sundulan bebas dari tendangan sudut Hakan Calhanoglu. Gol ini tercipta setelah pertandingan sempat terhenti selama 6 menit karena ada keadaan darurat medis di tribun penonton. Namun Inter tetap fokus dan membuka keunggulan. Di babak kedua, Atalanta berusaha menyamakan kedudukan lewat peluang Ademola Lookman dan Ederson, tetapi gagal menembus pertahanan Inter. Situasi memburuk bagi Atalanta saat Ederson diusir keluar pada menit ke-81 karena mendapat kartu kuning kedua akibat protes ke wasit. Tak lama kemudian, Lautaro Martinez mengunci kemenangan Inter dengan gol indah pada menit ke-87, memanfaatkan umpan terobosan dari Nicolo Barella yang membelah pertahanan lawan. Pertandingan semakin memanas menjelang akhir. Pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, juga diusir keluar karena protes keras. Di masa injury time, Inter harus bermain dengan 10 pemain setelah Alessandro Bastoni mendapat kartu kuning kedua. Meski demikian, Atalanta tak mampu mengejar dan Inter berhasil mempertahankan skor hingga laga usai. Kemenangan ini membuat Inter semakin kokoh di puncak klasemen Serie A dengan keunggulan 3 poin atas Napoli, yang sebelumnya ditahan imbang 0-0 oleh Venezia. Meski kehilangan beberapa pemain kunci karena cedera,
Inter menunjukkan kekuatan dan kedalaman skuad yang luar biasa, terutama setelah kemenangan mereka di Liga Champions melawan Feyenoord beberapa hari sebelumnya. Sebaliknya, Atalanta semakin terpuruk dengan kekalahan ini, menambah catatan buruk mereka yang tak pernah menang dalam 8 pertemuan terakhir melawan Inter sejak 2018. Meski datang dengan modal kemenangan 4-0 atas Juventus, Lazio kehilangan momentum dan kini menghadapi tantangan besar untuk bangkit, terutama setelah tampil kurang meyakinkan di kandang sendiri. Manchester United incar kiper Lille sebagai pengganti Andre Onana. Manchester United dikabarkan tengah mencari kiper baru sebagai pengganti Andre Onana yang tampil inkonsisten sejak didatangkan ke Old Trafford. Klub berjuluk Setan Merah itu kini mempertimbangkan Lucas Chevalier dari Lille sebagai opsi utama. Andre Onana direkrut oleh Manchester United pada 2023 dari Inter Milan dengan harapan bisa menjadi suksesor David De Gea. Kehadirannya juga menjadi bagian dari proyek Erik ten Hag yang ingin membangun tim dengan kiper yang nyaman menguasai bola. Namun, performa Onana di Liga Inggris jauh dari harapan. Beberapa blunder yang ia buat dalam pertandingan penting membuat kepercayaan publik menurun. Meski begitu, pelatih baru Ruben Amorim tetap memberikan dukungan kepadanya secara terbuka. Menurut laporan dari GVM Sport, Lucas Chevalier dari Lille telah menarik perhatian Manchester United sebagai kandidat kuat untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Kiper asal Prancis berusia 23 tahun ini menjadi andalan utama Lille setelah menggantikan Mike Maignan yang pindah ke AC Milan. Chevalier telah mencatatkan 42 clean sheet dalam 119 pertandingan bersama Lille. Penampilannya yang stabil membuatnya dipanggil ke tim nasional Prancis oleh Didier Deschamps pada November lalu. Ia juga masuk dalam skuad Prancis untuk laga perempat final UEFA Nations League melawan Kroasia. Namun, kontraknya bersama Lille akan tersisa 2 tahun lagi pada musim panas ini. Hal itu membuat klub Prancis tersebut dalam posisi sulit jika ingin mempertahankan sang pemain. Laporan menyebutkan bahwa Chevalier masuk dalam radar Amorim untuk direkrut musim panas mendatang.